Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelas 11 TKJ 3. Nama saya Aji Jabal Rahmah. Nama saya Adli. Nama saya Dimas. Nama saya Muhammad Iqbal. Nama saya Stephen Gerard. Kita di sini mau menjelaskan tentang sejarah-sejarah yang ada di museum Monumen Pancasila Sakti atau bisa dibilang Lubang Buaya. Ikuti terus perjalanan kita ya. Let's go. Inilah beberapa 7 jenderal korban pada kekejaman zaman PKI. Nah, dan di sini ada nama-namanya. Yang pertama adalah Jenderal Ahmad Yani yang sana. Nah, dan ada yang kedua Letnan Jenderal Suparto. Dan yang ketiga Letnan Jenderal Muhammad Haryono. Dan ada yang keempat yaitu Letnan Jenderal Suparman. Dan yang kelima yaitu Mayor Jenderal Panjaitan. Ada yang keenam Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Dan yang ketujuh Kapten Pierre Tanden. Nah, dan ini patung-patungnya yang begitu besar dan dengan burung Garuda di belakangnya yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah di mana 7 jenderal yang dibantai oleh kekejaman G30 SPKI yang dimasukkan ke dalam sumur. Ya, jadi di sini bisa kita lihat di sini adalah pembantaian di Dungus dengan perkiraan bahwa Madiun tidak mungkin dipertahankan, maka sebelum pasukan TNI memasuki kata ini pada tanggal 30 September 1948, tokoh-tokoh PKI dan pasukannya mengundurkan diri ke desa Kresek, Kabupaten Wangu, ke Kawedanan Dungus, sebelah tenggara kota Madiun. Rupanya daerah ini sudah dipersiapkan sebagai basis pengunduran serta pertahanan PKI. Dalam pengunduran ini pasukan PKI membawa banyak tawanan yang belum sempat dibunuh. Ya, bisa dilihat foto-fotonya Monumen Kresek di Madiun, Mosu pemimpin pemberontak PKI di Madiun tahun 1948. Ini. Jadi bisa dilihat di sini adalah pembantaian bisa dilihat pembantaian lah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang MKTBP. Apa itu MKTBP? MKTBP adalah metode kombinasi 3 bentuk perjuangan. Ini lahirnya PKI. Ini adalah rapat kekuatan bersenjata PKI berhasil dihancurkan ketika mereka melancarkan pemberontakan di Madiun tahun 1948. Akan tetapi sebagai partai, PKI tidak dibubarkan oleh pemerintah. Di bawah pimpinan tokoh-tokoh muda seperti D.N. Aidit sejak tahun 1950, PKI bangkit kembali dan berusaha menanamkan pengaruhnya di berbagai kalangan untuk mencapai kekuasaan politik. PKI menyusun mode perjuangan yang diberi nama yang itu tadi saya sebut, MKTBP. Metode ini dirumuskan dalam Kongres Nasional 5 PKI pada tanggal 14 Maret 1954. Yang antara lain berisi: pertama, perjuangan gerilya di desa yang terdiri dari kaum buruh dan tani miskin. Kedua, perjuangan revolusioner kaum buruh di kota, terutama buruh di angkutan. Dan ketiga, bekerja intensif di kalangan musuh, terutama di kalangan angkatan bersenjata api, yaitu ABRI. Di sini kita lihat tentang kampanye budaya PKI. Jadi tidak hanya bidang politik yang ingin dikuasai PKI, tetapi juga bidang lain, termasuk bidang sastra dan budaya. Usaha ini dilaksanakan oleh Lembaga Kebudayaan Rakyat bersama lembaga-lembaga yang ada di bawahnya, seperti lembaga sastra, lembaga film, dan lembaga drama. Secara sistematis, mereka memasukkan komunisme ke dalam seni dan sastra, mempolitikkan
budayawan dengan semboyan politik adalah panglima, serta mendiskreditkan para sastrawan dan budayawan non-komunis. Ya, ini bisa dilihat ini senjata hasil perampasan dari zaman dahulu. Wah, sangat tua ya. Ayo kita cari lagi. Jadi ini adalah di mana para jenazah para perwira angkatan darat dimasukkan ke dalam sumur maut. Yaitu ada 7 perwira, yaitu yang diculik dan dibunuh oleh G30 SPKI yang kemudian dibawa di Desa Lubang Buaya, Jakarta Timur. 3 diantaranya dibunuh di kediamannya, yaitu Letnan Jenderal Letjen Ahmad Yani, Mayor Jenderal Haryono, dan Brigadir Jenderal Panjaitan. Sedangkan 4 orang lainnya diculik dan dibawa dalam keadaan masih hidup dengan kondisi mata ditutup kain berwarna merah dan tangan diikat ke belakang dengan tali. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman. Di sini ada pengangkatan jenazah dari sumur maut. Proses pencarian 7 perwira TNI Angkatan Darat yang diculik oleh G30 SPKI pada dini hari 1 Oktober 1965 berhasil ditemukan di Desa Lubang Buaya atas informasi agen polisi 2 Sukitman. Pasukan RPKAD di bawah pimpinan Danyon 1 Mayor CI Santoso menemukan lokasi sumur tua pada tanggal 3 Oktober 1965 sekitar pukul 4 sore. Penggalian dilaksanakan dengan dibantu warga sekitar hingga malam hari. Setelah dipastikan bahwa di dalamnya ada beberapa jenazah, penggalian dihentikan. Proses pengangkatan jenazah dari dalam sumur tua dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 1965 oleh pasukan RPKAD dan Kesatuan Intai para Ambihi Kipam. Korps Komando KKO TNI AL pimpinan Kapten KKO Wiranto, Pangkostrat Maijen Soeharto memimpin langsung pengangkatan 7 jenazah. Pengangkatan berhasil diangkat Letu PA Tendean. Selanjutnya berturut-turut yang terikat menjadi satu. Jenazah Maijen MT Haryono, jenazah Brigjen Tojo, jenazah Letjen Ahmad Yani, dan yang terakhir jenazah Brigjen DI Panjaitan pada pukul 1.40. Selanjutnya jenazah dibawa ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto untuk divisum. Begitu saja. Ya, bisa dilihat di sini yaitu upacara pemberangkatan jenazah ke TMP Kalibata Jakarta. Pada tanggal 5 Oktober 1965 diadakan upacara pemberangkatan 7 jenazah peristiwa TNI Angkatan Darat di Markas Besar Angkatan Darat dengan Inspektur Upacara Menko Hankam Kasab Jenderal A.H. Nasution. Atas jasa-jasanya pemerintah menganugerahi gelar pahlawan revolusi dan menaikkan pangkatnya 1 tingkat lebih tinggi dari pangkat pemula. Tepat pukul 10 WIB dengan diiringi tembakan salvo dan suara gerendang. Jarak kurang lebih selama 2 jam di sepanjang jalan yang dilalui dipenuhi masyarakat Jakarta yang ingin memberikan penghormatan terakhir kepada para pahlawan revolusi. Kemudian secara perlahan-lahan satu persatu peti jenazah diturunkan ke liang lahat. Peti jenazah Jenderal Yani yang pertama dimasukkan, kemudian disusul dengan penurunan peti jenazah Letjen R. Swepapto, Letjen MT Harjono, Letjen Parman, Maijen Panjaitan, Maiden Soetojo, dan Kapten Cezi PA Tendean. Tidak terasa sudah di penghujung acara video kami. Terima kasih kepada Bapak
Titan udah menyaksikan video dari kami. Sekian, sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.